Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Puspitasari selaku dosen komunikasi antar pribadi. Perkenalkan, saya Eri Senal Andia dan Aziz Tito Prasetyo dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan komunikasi interpersonal. Sebelumnya mohon maaf karena rekan saya Aziz Tito Prasetyo sedang sakit, jadi tidak bisa on cam dulu, Ibu. Definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Muhammad 2005. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru dan murid, dan sebagainya. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Persepsi interpersonal. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seorang atau komunikan, yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota family, dan orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Misalnya dua orang atau lebih bersama-sama dan berbicara tentang perhatian, minat di luar organisasi seperti isu politik, teknologi, dan lain sebagainya. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Misalnya, seorang karyawan dituduh mengambil barang-barang organisasi, maka atasannya akan menginterogasinya untuk mengetahui kebenarannya. Yang keempat, wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal, di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya, atasan yang mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu pekerjaannya. Tujuan komunikasi interpersonal. A. Menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. B. Menemukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang diketahui datang dari komunikasi interpersonal. Meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa, hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui interaksi interpersonal. C. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal, diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. D. Berubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu yang kita gunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, membeli barang tertentu, melihat film, menulis dan membaca buku, memasuki bidang tertentu, dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak menggunakan waktu terlibat dalam posisi interpersonal. E. Untuk bermain dan kesenangan.
Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan. Berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu pada umumnya. Hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk menghabiskan waktu. Dengan dilakukan komunikasi interpersonal semacam itu, dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dari semua keseriusan di lingkungan kita. Dan yang terakhir, untuk membantu ahli-ahli kejiwaan, ahli psikolog klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Kita semua juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Kita berkonsultasi dengan seseorang, teman yang putus cinta, berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang sebaik-baiknya diambil, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.